Wanita terkejut menemukan CEO baru perusahaan. Ternyata adalah ayah kandung anaknya. Untuk tidak terlihat oleh CEO, wanita berencana untuk pergi diam-diam. Tidak disangka beberapa anaknya juga datang ke sini. Bahkan khusus menyiapkan kejutan untuk ayah CEO. Persiapan perlengkapan. Sudah siap. Tidak bisa melihat saya. Selamat kepada ayah atas penunjukan sebagai CEO. Anak-anak kecil segera melarikan diri setelah selesai melakukan semua itu. Namun si kecil yang mengenakan headphone tidak mendengar. Malah tertangkap basah oleh CEO. CEO hendak bertanya. Tapi malah si kecil langsung memanggil ayah. Wanita yang hendak melarikan diri melihat situasi. Segera mendekati CEO. Bersiap untuk membawa pergi anak perempuan. Malah membuat CEO melihat wajah wanita itu. Kamu? Bukan saya, tapi saya ingat wajahmu. Saya wajah biasa. Ini adalah wanita yang mencuri uang Anda 6 tahun yang lalu. Wanita yang hanya diberi 500 yuan untuk Anda. Ternyata, itu terjadi 6 tahun yang lalu. Wanita itu mabuk dan masuk ke kamar direktur. Secara kebetulan, dia bertemu dengan direktur yang diracun. Keduanya bertemu secara kebetulan. Saat bangun, wanita itu salah mengira direktur sebagai model pria. Dia meninggalkan 500 yuan dan melarikan diri. Wanita itu baru saja pergi. Direktur terbangun oleh suara telepon di sebelahnya. Dia mengetahui dari telepon bahwa dia diracun semalam. Direktur segera mengingat apa yang terjadi semalam. Melihat 500 yuan yang ditinggalkan di meja. Direktur merasa harga dirinya sangat terhina. Dia memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu segalanya. Dan menemukan wanita itu semalam. 6 tahun berlalu. Wanita itu tidak hanya hamil setelah malam itu, tapi juga melahirkan 4 anak. Hari ini, 4 anak mengetahui informasi identitas ayah mereka melalui komputer. Maka keempat anak itu mulai merencanakan. Harus mengatur pertemuan antara ayah dan ibu. Kemudian adegan awal terjadi. Dan CEO langsung mengenali wanita itu. Itu adalah orang yang sama dari 6 tahun yang lalu. CEO yang mengenali identitas wanita itu segera menyadari. Gadis kecil di depannya. Mungkin adalah putri kandungnya sendiri. Kemudian CEO langsung meraih Erbao. Siap untuk melakukan tes DNA. Tanpa disadari, ini sesuai dengan keinginan Erbao. Begitulah, CEO membawa gadis kecil pulang. Ibunda CEO mengetahui berita tersebut. Dengan senyum cerah, dia keluar untuk menyambut cucunya. Tanpa disadari, gadis kecil memiliki rencana baru. Ada pepatah, hubungan mertua dan menantu yang baik. Setengah dari kesuksesan keluarga. Jika ibu tidak mengerti, maka mintalah 100 miliar. Bu, halo, Bibi. Ayo, sayang cucu. Seharusnya kamu memanggilku nenek. Tapi Bibi terlihat begitu muda. Tampaknya sama sekali tidak seperti nenek. Wah, bibir kecil ini dioles madu ya. Cepat, biarkan nenek memeluk. Aduh, anak ini mungkin sudah merencanakan sesuatu beberapa tahun yang lalu untukmu. Benar, bawa dia untuk tes DNA. Menurutku tidak perlu dilakukan. Menurutku, dia seperti cetakan dari masa kecilmu. Hahaha, anak ini, mungkin dia adalah orang yang merencanakan kehidupanmu. Ayah malam itu ada seorang wanita masuk ke kamar yang salah. Aduh, anakku ini benar-benar berbakat. Kali ini, sekarang bahkan ada anak. Kalau begitu, jika ada beberapa anak lagi, ibu. Kata-kata ini tidak boleh didengar oleh anak-anak. Haha, tiba-tiba muncul benjolan emas. Ibu terlalu bersemangat, terlalu bersemangat. Bagaimana dengan kalian? Ubah kamar dengan pemandangan laut ke arah selatan menjadi kamar putri untukku. Berikan gaun putri tercantik di seluruh kota. Dengan boneka Barbie edisi terbatas. Semuanya kirimkan ke sini. Ya, sementara itu, wanita itu bersama 3 anaknya menunggu di sebelah telepon. Hatinya tak bisa tidak khawatir. Apakah anak kedua akan diganggu oleh keluarga presiden saat ini? Untungnya, anak kedua menelepon saat itu. Wanita itu segera mengangkat telepon. Hai sayang, sudah makan belum? Kamu kedinginan tidak? Kamu lapar tidak? Mama, kamarku sangat besar. Papaku juga membelikan aku kue stroberi yang sangat besar. Kamu tahu tidak? Di kamarku ada banyak boneka Barbie. Kebenaran yang diucapkan oleh anak kedua justru membuat wanita itu salah paham. Dia mengira bahwa putrinya sengaja memberi kabar baik tanpa kabar buruk. Saat menghibur dia, wanita itu masih bersiap untuk terus bertanya kepada putrinya. Ternyata telepon malah direbut oleh anak keempat di sampingnya. Dia juga meminta anak perempuannya untuk memperhatikan ayahnya dengan baik. Jangan ungkapkan identitas. Tenang saja. Mengapa ada suara anak kecil di telepon? Sayang, kenapa tidak tidur malam ini? Kamu sedang menelepon siapa? Mom, dia sedang menelepon teman sekolah dari taman kanak-kanak. Oh, ayah, teman-teman dari taman kanak-kanak. Mereka tidur bersama ayah dan ibu. Bayi juga ingin tidur bersama. Tidur bersama ayah dan ibu. Untuk memenuhi permintaan si gadis. Saat wanita itu pulang kerja, CEO memeluk gadis itu dan menemukan wanita itu. Dia langsung mengatakan ingin pergi ke rumah wanita itu. Ah,
Anak-anak mengenali tempat tidur. Mereka tidak tidur nyenyak semalam. Jadi aku akan membawanya sendirian. Ai. Mama, teman-teman lainnya, mereka tidur bersama ayah dan ibu.